Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ngaji Kimia Us-Sa'adah, kitab karyanya Al-Ghazali. Kita ngaji tentang diri, kita ngaji pengetahuan tentang diri. Karena betapa pentingnya pengetahuan tentang diri dalam berbagai khazanah, baik dalam Islam atau dalam Nusantara, Jawa kuno, atau pengetahuan tentang khazanah Zen, Buddhisme, dan semacamnya. Pengetahuan-pengetahuan yang luhur selalu tidak lepas pembahasannya mengenai pembahasan tentang pengenalan terhadap diri. Misalnya dalam khazanah Islam yang ada pada pemikiran tasawuf, sebagaimana hadis Nabi yang terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahala nafsahu. Kalau katanya Ghazali, pengetahuan terhadap diri itu merupakan kunci, miftahu ma'rifatillah. Pengetahuan terhadap diri adalah kunci terhadap pengetahuan ketuhanan, pengetahuan ketuhanan. Jadi otomatis kalau pengetahuan terhadap diri itu adalah kunci, ibarat pintu, itu tidak akan bisa dibuka kecuali kita memiliki kunci, yaitu pengenalan terhadap diri kita. Oke, untuk video kali ini saya buat memang suara saja, karena ya berkaitan dengan beberapa keterbatasan dan juga agar bisa dinikmati sambil lalu kalian dalam perjalanan atau sambil lalu ngopi atau tidur misalnya, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, i'lam anna nafsah markabu qalbin. I'lam, ketahuilah, anna, bahwa sesungguhnya an-nafsah, yaitu jiwa, nafas manusia, raga manusia, markabu qalbin, merupakan kendaraan bagi hati. Walil qalbi asakiru, dan hati memiliki beberapa pasukan. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Ghazali di sini mengutip ayat atau firman Tuhan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Sebagaimana yang dikutip Al-Ghazali, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 31. وَمَا يَعْلَمُ, tidaklah ada yang mengetahui, junuda rabbika illahu, terhadap bala tentara Tuhanmu, kecuali dia itu sendiri, kecuali Tuhan itu sendiri. Wal qalbu makhlukun lil amalil akhirati talaban li sa'adatihi. Wal qalbu, dan hati itu, makhlukun, ialah ciptaan, lil amali, untuk mengerjakan amal-amal perbuatan, al-akhirati, perbuatan-perbuatan akhirat. Di sini dikatakan bahwasanya hati itu diciptakan untuk perbuatan-perbuatan akhirat. Nah, mengenai definisi pemahaman terhadap akhirat juga saya kira perlu diperluas juga, bahwa tidak ada sebenarnya pemahaman akhirat, sejauh yang saya pahami, pemahaman akhirat itu dua alam yang berbeda. Akhirat itu sebenarnya kehidupan manusia. Di beberapa pemikiran lain, akhirat itu mudahnya begini, dimensi lahir, dimensi batin, begitu. Kalau manusia itu jasmaninya, ragawinya itu adalah dimensi dunia misalnya, batinnya itu dimensi akhirat, gitu. Jadi pemahaman akhirat, saran saya perlu diperluas lagi, perlu diperkaya lagi teman-teman.
Kenapa seperti itu? Karena pemahaman terhadap akhirat ini ternyata sangat penting untuk menentukan mindset kita. Yang mana mindset kita itu menentukan alam bawah sadar kita, kemudian menentukan tindakan perilaku kita terhadap realitas kehidupan kita. Itulah tentang akhirat. Oke, kita lanjutkan. Wa sa'adatuhu ma'rifatu rabbih azza wa jalla. Wa sa'adatuhu, dan kebahagiaannya hati, maksudnya di sini ma'rifatu, yaitu ma'rifat atau pengenalan rabbih terhadap Tuhannya azza wa jalla, yang maha mulia lagi maha agung dan maha luhur itu. Wa ma'rifatu rabbih ta'ala, dan ma'rifat pengetahuan rabbih terhadap Tuhannya ta'ala yang maha luhur, tahsulu lahu min sun'illah, bisa didapatkan melalui dengan cara kita bertafakkur, memikirkan, melihat, mendengarkan, mengamati ciptaannya. Dengan melihat, mengamati, memikirkan ciptaannya dapat mengantarkan kita pada keajaiban-keajaiban yang ada di setiap makhluk ciptaan Tuhan itu. Segala ciptaan yang ada di bumi dan di langit. Ma fis sama wa ma fil ardi. Wa huwa min jumlati alamihi. Dan hati itu min jumlati, bagian dari alamihi, ciptaan yang tercipta dari bagian alam ketuhanan. Apa alam ketuhanan itu? Alam gaib, sederhananya begitu ya. Jadi hati yang ada pada kita itu, di dalam diri kita, bukan hati yang segumpal daging, perlu diketahui. Sebagaimana yang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi daging, segumpal daging itu hanyalah sebuah kendaraan juga bagi hati. Nah, inilah kerancuan bahasa atau keterbatasan bahasa dalam mendefinisikan, menjelaskan sesuatu ya. Bahasa itu bisa mengantarkan kita pada pemahaman, tetapi juga bisa menjadi tabir atau penghalang kita untuk menyelami makna yang paling dalam. Nah, saya harap di sini teman-teman mampu melampaui dimensi terdalam dari bahasa. Jadi bahasa ini saya gunakan, misalnya saya katakan hati itu bagian dari alam ketuhanan. Hati yang ada di kepala orang-orang, ada yang segumpal daging, ada yang ruh Tuhan, ada yang jiwa, ada yang semacamnya, jadi macam-macam. Pada intinya, ya hati yang saya maksud, hati yang tidak terpisah dari esensi ketuhanan itu. Kalau di sini dikatakan al-qalbu wa huwa min jumlati alamihi. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaibil alami illa min tariqil hawasi. Nah, pengetahuan tentang keajaiban-keajaiban alam itu tidak akan bisa diperoleh oleh manusia kecuali melalui panca indera, al-hawas. Wal hawasu, adapun panca indera itu minal qalbi, bersumber dari hati. Panca indera itu mata, telinga, penciuman, perasa, dan semacamnya yang ada pada jasmani ragawi kita. Wal qalabu markabuhu. Wal qalabu maknanya artinya ragawi kita, jasmani kita itu adalah markabuhu, adalah kendaraannya. Wal ma'rifatu sayduhu wal hawasu syabakatuhu. Wal ma'rifatu, pengetahuan terhadap ketuhanan, sayduhu, yaitu adalah buruannya hati. Wal hawasu syabakatuhu. Sementara panca indera itu menangkap atau alat menangkap
yang digunakan oleh hati. Wal qalabu la yaqumu illa bit-ta'am. Wal qalabu, raga manusia, la yaqumu, tidak akan bisa berdiri atau tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa eksis illa bit-ta'am, kecuali dengan makanan, kecuali dengan makan. Ya tentu karena raga kita memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yang energi itu didapat dari makanan sebagai sumber energi. Wal qalabu la yaqumu illa bit-ta'am wasyarabah, raga kita itu tidak bisa berdiri atau hidup eksis kecuali dengan makan dan minum. Wal hararah war rutubah, dengan kondisi suhu yang panas dan kondisi suhu yang dingin. Wa huwa dha'ifun ala khatarin minal ju'i wal atash fil batin. Dan ragawi kita, jasmani kita, tubuh kasar manusia itu dha'ifun, lemah, ala khatarin minal ju'i wal atash fil batin. Lemah sebab-sebab yang terdampak, yang bisa terdampak oleh rasa lapar dan haus dari dalam batin. Wa ala khatarin minal ma'i wan nari fi dhahiri wa huwa muqabilun a'da'an katsiratan. Wa ala khatarin minal ma'i, dan resiko terdampak oleh air, oleh api. Oleh karena itu raga berhadapan dengan banyak musuh. Muqabil a'da'an katsiratan. Fisik ragawi jasmani manusia itu berhadapan dengan dimensi paradoks. Butuh makan, butuh lapar. Lapar butuh makan maksud saya. Haus butuh minum, dan begitulah dimensi jasmani manusia. Wa tahtaju an ta'rifal asqaraini, maka kita perlu tahu an ta'rifa al asqaraini, terhadap dua pasukannya hati itu. Hati itu memiliki pasukan, memiliki sisi batin dan zahir, lahir dan batin, gitu ya. Wa dzalika anna al asqara adh-dhahira huwa syahwatu wal ghadabu wa manaziluhum fil yadain. Wa dzalika anna al askar adh-dhahir, dan jenis pasukan yang pertama itu jenis pasukan dhahir. Wa huwa syahwatu, yang pertama yaitu syahwat, nafsu, wal ghadab, dan rasa amarah. Amarah itu dan syahwat pasukannya hati, pasukan lahirnya. Wa manaziluhum fil yadain, dan tempat keduanya syahwat dan ghadab itu fil yadain, berada pada tangan, kedua tangan kita. Warijlain, dan berada pada kedua kaki kita. Wal ainain, dan berada pada kedua penglihatan pandangan mata kita. Wal udhunain, pendengaran kita. Wa jami'il a'dha'i, dan seluruh anggota tubuh, raga, jasmani, fisik kita sebagai manusia. Wa ammal asqarul batin, dan jenis pasukannya hati yang kedua yaitu pasukan batin. Famanaziluhu fid dimaghi. Famanaziluhu, dia itu pasukan batin itu bertempat di otak, di pikiran kita, ad-dimaghi. Wa huwa quwal khayali, yaitu kekuatan atau daya untuk berhayal. Wa tafakkuri, daya kekuatan untuk berfikir. Wal hifzi, daya kekuatan untuk menghafal. Wa tadzakkuri, dan daya kekuatan untuk mengingat. Wal wahmi, dan daya kekuatan untuk menduga. Wa likulli quwwatin min hadhil quwa amalun khasun. Dan daripada masing-masing kekuatan ini, daya ini, pasukan yang batin ini
memiliki peran khusus, memiliki perannya masing-masing. Jadi pasukan dhahir yang ada pada tangan, tubuh, seluruh anggota tubuh kita, itu pasukannya hati juga memiliki tugasnya. Sedangkan pasukan batin yang letaknya pada akal, kekuatan mengingat, kekuatan berpikir, berhayal, berimajinasi, kecerdasan kognitif itu juga pasukan hati yang merupakan memiliki peran khusus, untuk melakukan sesuatu. Fa'in da'ufa wahidun minhum da'ufa halu ibnu Adam fid daraini. Fa'in da'ufa, maka jika lemah, wahidun minhum, salah satu di antara pasukannya hati itu, da'ufa halu ibnu Adam, maka lemahlah tubuh diri anak Adam itu fid darain, dalam keduanya, dalam jenis atau dimensi lahir dan dimensi batin. Wa jumlatu hadainil askaraini fil qalbi. Keseluruhan dua pasukan ini ada dalam hati. Wa huwa amiruhuma fa in amara lisana ayyadhkura dzakara. Wa huwa, dan adapun hati itu ketika amiruhuma memerintahkan keduanya kepada pasukan yang lahir dan batin itu tadi, fa in amara lisana an yadhkura dzakara. Misalnya nih, jika hati itu memerintahkan kepada lisan, fa in amara lisana, untuk mengingat atau untuk berzikir, an yadhkura, maka dia akan pasti berzikir. Wa in amara yada an tabtisha batasha. Jika hati itu memerintahkan kepada tangan untuk memukul, maka pastilah tangan itu akan memukul, menaati perintah daripada hati itu yang memerintah sebagai amirnya, sebagai pemimpinnya. Wa in amara rijla an tas'a sa'ata. Contohnya lagi, jika hati kita itu memerintahkan kepada kaki untuk melangkah atau berjalan, maka pastilah kaki kita itu akan melangkah atau berjalan. Wa kadzalikal hawasul khamsu hatta yahfadha nafsahu kaima yaddakhiru zada liddaril akhirati. Wa kadzalikal hawasul khamsah, dan begitu pula 5 panca indera kita itu hatta yahfadha nafsahu, sehingga dia itu mampu menjaga dirinya. Kaima yaddakhiru zada, agar menyimpan bekal untuk kehidupan liddaril akhirah, kehidupan dunia atau tempat akhirat itu. Wa yahsulus saydu, dan buruan didapatkan atau didapat, wa tatimmut tijarah, dan perjalanan itu telah sempurna. Tatimmut tijarah. Ini analogi saja, ibarat hidup itu adalah perdagangan dan kebahagiaan itu adalah keuntungannya, maka kebahagiaan itu telah didapat karena sang hati mampu mengelola pasukannya itu. Wa yajma'u badras sa'ada, dan kebahagiaan pun terkumpul pada diri insan tersebut. Wa haula'i ta'i'una lil qalbi. Wa haula'i, maka semuanya itu ta'i'una, taat, lil qalbi, kepada hati, kama annal malaikata, sebagaimana malaikat itu ta'i'una, taat, lir rabbi, kepada Tuhannya, subhanahu wa ta'ala, la yukhalifuna amrahu. Jadi semua pasukan diri manusia itu taat kepada hati sebagaimana malaikat itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dia tidak bisa menyangkal atau menyalahi semua perintahnya. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini tentang hati dan pasukannya itu ya. Hati, apa yang dimaksud hati perlu juga diketahui pada video-video saya sebelumnya. Hati itu bukan yang segumpal daging yang dimaksud.
Karena menurut bahasa Arab yang segumpal daging itu sebenarnya kabidun, bukan kolbun. Nah, itulah yang perlu saya ulang-ulang. Bahasa itu memiliki keterbatasan. Kadang bisa mengantarkan kita pada pemahaman, tapi juga kadang mampu menghalangi kita pada pemahaman yang lebih dalam. Oke, itu saja. Semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.